bakti sosial screening TB baru ini di Jati Sampurna ini apa sih tujuannya? Ya, jadi kegiatan bakti sosial untuk pemeriksaan secara menyeluruh khususnya ke arah TB paru ini kami lakukan karena salah satu bentuk kerjasama kami dengan Yayasan Jamur Biru. Jadi kami tanya ke yayasan, kira-kira dari teman-teman binaan di panti Yayasan Jamur Biru ini penyakit tertinggi penyertanya apa sih seperti itu, dan mereka mengeluhkan adalah TB paru gitu, karena mereka kalau TB paru itu kan biasanya diceknya dengan sekutu ya, keluarin dahak. Nah kalau teman-teman panti ini nggak bisa mengeluarkan dahak, jadi mereka minta kerjasama dengan Jati Sampurna untuk di screening supaya kelihatan, bisa melihat deteksi dini lah ya, seperti itu. Kira-kira yang perlu penanganan secara dini yang kena TB paru itu bisa cepat dilakukan penanganan. Karena itu kami melakukan bakti sosial di sini, kami melakukan pemeriksaan kesehatan umum secara keseluruhan. Jadi dicek pernapasannya, tensinya, terus tinggi badan, berat badan, semua itu dicek satu-satu, termasuk pemeriksaan ronsen torak. Makanya pemeriksaan harus dilakukan di rumah sakit karena harus ke radiologi. Jadi tadi semua teman-teman peserta kegiatan Baksos ini dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik maupun untuk ronsen paru. Nah nanti dari hasil dari ronsen paru yang kira-kira positif itu akan kami tindak lanjutin, kami undang kembali, kami konsulkan ke dokter spesialis paru yang ada di RSUD Jati Sampurna. Kemudian kita lakukan pengecekan laboratorium juga dan pengecekan secara keseluruhan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Baksos ini kita bisa menemukan secara cepat mana teman-teman yang kira-kira terindikasi terkena TB paru, jadi bisa dilakukan pengobatan secara cepat dan secara tuntas. Itu tujuannya. Untuk selanjutnya akan berlanjut ya? Iya, jadi kelanjutan dari Baksos ini kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada panti-panti yang kerjasama dengan Jati Sampurna. Kebetulan saat ini baru 3, salah satunya Yayasan Jamur Biru, yang kedua ada Yayasan Galuh, yang ketiga Yayasan Berasa. Nah di Jamur Biru ini kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan 2 kali nih, sama yang hari ini gitu. Dan di tahun ini kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan lagi di pantinya nanti, karena anggota panti itu kan 150 lebih, tapi yang datang ke sini 65 karena memang sudah di screening dulu sama pengurus panti. Jadi nanti kunjungan berikutnya, pertama yang hasil ronsennya positif, kita akan melakukan pengobatan secara menyeluruh kepada pasien tersebut. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan kayak MCU ya kepada anggota-anggota panti mungkin di 3 bulan mendatang, seperti itu. Bu Dirut, tadi kan selain TB paru ini untuk ODGJ dan yang selain untuk ODGJ ada apa aja sih pelayanan-pelayanan di rumah sakit Jati Sampurna ini? Iya, pelayanan di rumah sakit Jati Sampurna sudah banyak ya, bisa disebutkan saat ini sudah 17 jenis spesialis, dan bulan depan kami mau menambah 2 spesialis baru, yaitu THT dan ortopedi. Ortopedi itu yang bagian tulang-tulang seperti itu ya. Jadi totalnya kurang lebih sudah ada 19 jenis layanan, dan semuanya memang mengarah atau mendukung pelayanan unggulan kami, yaitu kesehatan jiwa. Karena setiap pasien-pasien ODGJ yang datang atau dirujuk ke kami itu kan tidak menutup kemungkinan mereka ada penyakit lainnya. Seperti yang sering terjadi adalah tadi ya, TB itu paling sering terjadi, sehingga kami ada juga yang datang dengan kecelakaan ODGJ di lingkungan pinggir jalan, kecelakaan sehingga membutuhkan untuk digips, pernah juga. Terus ada juga yang ODGJ datang dengan keadaan hamil, jadi kan kami butuh dokter kandungan gitu ya. Jadi dokter-dokter spesialis yang ada di sini melengkapi kegiatan atau bukan kegiatan, pelayanan penanganan kesehatan jiwa yang secara terintegrasi tadi. Seperti itu. Sama-sama.
Direktur RSUD kelas D se-Kota Bekasi beserta jajaran. Yang terhormat Kepala UPTD Puskesmas se-Kecamatan Jati Sampurna. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Panti Rehabilitasi Jamrut Biru Bapak Ardiansah Pratama SOS. Dimohon untuk berdiri. Ibu PLT Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ibu Satya Sri Wijayanti Anggreni, yang selalu saya sapa dengan penuh penuh kasih sayang. Ibu Tia yang saya hormati, Pak Camat Jati Sampurna, Pak Nata, ini teman saya Bu yang luar biasa, sekarang bisa menjadi rekan kerja yang luar biasa juga. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang P2P Dr. Fevi, yang saya hormati teman-teman Direktur Bantar Gebang, Direktur RSUD Teluk Pucung, yang saya hormati Bapak-Bapak Lurah se-Kecamatan Jati Sampurna, yang saya hormati teman-teman Kepala Puskesmas, Dr. Iris, Dr. Carla, Bu Mai di Kecamatan Jati Sampurna, dan yang saya hormati juga Kepala Yayasan Jamrut Biru, Pak Ardi, ada meningkatkan keberadaan kami untuk berbagi dengan sesama. Dan puji syukur juga kegiatan bakti sosial screening tuberkulosis paru bisa kami adakan bagi binaan Yayasan Jamrut Biru. Jadi kegiatan ini juga salah satu bentuk kepedulian kami khususnya terhadap layanan unggulan yang memang kami khususkan di RSUD Sampurna, yaitu kesehatan jiwa terintegrasi. Sebagai laporan Bu Tia dan teman-teman semuanya, Pak Camat, kami punya kegiatan inovasi atau kegiatan unggulan yang nggak kalah asiknya dibanding yang lain, yaitu kegiatan Sehati namanya, kesehatan jiwa terintegrasi. Jadi di mana kami bukan cuma melakukan pelayanan kesehatan jiwa beserta seluruh jajarannya. Ini ada Kepala Puskesmas itu ya. Puskesmas di lingkungan Kecamatan Jati Sampurna, juga Bapak-Bapak Lurah Kecamatan Jati Sampurna, juga dari lembaga Sampurna, Ibu DRG Anastasia Happy Sumanti, Mars, ya, beserta seluruh direktur RSUD tipe D se-Kota Bekasi yang hadir di Kecamatan Jati Sampurna ini. Yang saya hormati para lurah Kecamatan Sampurna, alhamdulillah hadir Bu Gadis. Yang saya hormati seluruh para puskesmas ya, di sini ada hadir, ada 3 ya, Jati Sampurna, Jati Raden dan Jati Karya ya, Jati Ranggon. Buat saya berikan apresiasi, ini luar biasa lah. Nah saya itu Bu, yang selanjutnya juga hari ini juga ada bakti sosial Yayasan Jamrut Biru
Jadi dulu saya pernah menjadi apa namanya ya? Semua hari ini kita akan memperagakan 5 five moment exercise, 6 langkah gerakan cuci tangan. Wah, ada 6 langkah juga ya? Ya, jadi di sini di mana Bapak Ibu undangan mengetahui bahwa di rumah sakit merupakan pusat dari segala macam penularan kuman. Ya. Jadi untuk mencegahnya dengan melakukan gerakan cuci tangan untuk teman-teman yang di sini sebelum masuk. Ini ya. Boleh sudah semua? Langkah. Ya. Ini dong, Bro. Oh, mantap. Kita letakkan dulu sabunnya. Oh, digosok. Ya, boleh langsung Jangan malu lah tuh ini. Kalau malu begini deh. cium tangan di sela-sela jari bergantian. Ambil dipijit. Nempel ya. 4 sampai 5 gerakan. Kemudian dihilangkan. Angkat tangan. 4 sampai 5 gerakan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian menggenggam. Menggenggam, saling menggenggam tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jempol. Jempol ya. Al-Muslim walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayani dengan sepenuh hati. Udah pokoknya apa? Di Merenes kan nanti 2002. Ini ruang operasi. Jadi ini menjadi kebanggaan. Jadi sejarahnya dulu itu kan jadi Sampurna kan paling jauh ya Bekasi. Dia pengen rumah sakit gratis ke Bekasi. Terus dia juga penyakitnya rada parah lah ke Bekasi. Belum macetnya segala macet. Akhirnya kita usulkan, alhamdulillah. Karena ini penduduknya juga semakin banyak. Sama khususnya akhirnya bednya itu selalu penuh. Hanya 30 selalu penuh. Masyarakat kan susah. Pengen dilayani segala macam. Akhirnya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk kita naikin. Udah berkali-kali kita mengusulkan, alhamdulillah. Sekarang sudah naik kita menjadi BC. Kalau sekarang aturan katanya misalkan Pratama, Madya, Utama kan. Mungkin gantikan Madya kan. Alhamdulillah sekarang berdasarkan 30 miliar dan sekarang mungkin bednya ada 100. Lebih lah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi. Bednya udah seperti ini. Parkir yang sudah terpenuhi ini kan masih ada lahan parkir yang belum terpenuhi. Ada kedorongan. Nah kemarin saya sudah komunikasi dengan Pak Wali komunikasi dengan Bupati ya, ada Muswaran, ada PD juga ya, dan juga teman saya Pak Marno, ketua fraksi. Dan saat ini kita mau pakai ini, karena
kan Pak Andri sekarang lagi cara bakti. Nanti ada berikan dari Pak Andri. Ini salah satunya adalah Al-Ta'if kita manfaatkan aset pemerintah. Harapannya untuk rumah sakit ya. Harapan ke depan rumah sakit menjadi sarana utama bagaimana bisa bermanfaat masyarakat. Alhamdulillah dengan hadirnya ini kan masyarakat BPJS segala macam, kemudian juga gratis, alhamdulillah semua bisa dilayani. Dan ke depan ini jadi harapan sama semuanya kami dan baik lagi dengan motonya RSUD jadi Sampurna melayani sepenuhnya. Semoga ke depan bisa melayani sepenuhnya. Ya. Gimana nih Bu? berhak menikmati pembangunan melalui layanan kesehatan. Apalagi mereka berkumpul dalam satu komunitas sehingga tentunya dikhawatirkan apabila terjadi satu kasus akan melebar ke pasien lainnya. Jadi tentunya kegiatan ini kita apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih untuk RSUD Jati Sampurna yang sudah memfasilitasi kegiatannya. Bu, ini kan RSUD yang bisa menampung ODGJ di wilayah Jati Sampurna. Untuk wilayah lain-lainnya, apakah nanti ada seperti ini? Jadi memang RSUD Jati Sampurna juga rujukan bagi pemerintah kota Bekasi terkait ODGJ. Jadi kita ini sebagai satu-satunya rumah sakit yang terkait dengan kesehatan mental kota Bekasi. Karena kita punya 4 RSUD gede sebagai kota dan sebagai layanan spesialnya RSUD Jati Sampurna adalah layanan terkait dengan kesehatan mental atau PDJ. Jadi kepada semua warga Bekasi yang mempunyai terkait dengan masalah kejiwaan bisa merujuk pada Apakah ada lagi nanti yang di wilayah-wilayah kecamatan untuk tipe C? Sepertinya pemerintah kota Bekasi sudah cukup bisa menanggulangi atau mencukupi terkait kebutuhan kesehatan mental di rumah sakit Jati Sampurna. Rumah sakit lainnya akan menjadi dengan tema layanan yang berbeda-beda. Jadi terpusat untuk kesehatan mental kita pusatkan yang diterimanya oleh RSUD Jati Sampurna ini berobat apakah kalau kaitan dengan kita yang berdiri salah satu kita nyebutnya LKS, lembaga kegiatan sosial, dan kebetulan dia memang mental gitu kan. Selama ini bisa itu kerjasama dengan beberapa yayasan bisa dibuka itu untuk merujuk, terutama untuk yang orang-orang yang memang tidak punya keluarga dan terlantar atau kategorinya miskin yang tidak bisa membayar panti. Nah, selama ini Dinsos selalu menangani ODGJ itu kebanyakan yang terlantar, dan setelah dari rumah sakit ini pasti kita akan merujuk ke Yayasan Jamrut Biru atau beberapa yayasan lainnya untuk kemudian mencari keluarganya. Dan selama ini memang ada program dari kita itu kan layanan sosial terintegrasi gitu, dan kita mau ODGJ ini bisa hidup secara normal gitu, secara normal dalam artian bisa mandiri, karena itu tadi ketika mereka tidak ada penghasilan, tidak ada komunitas yang membantu mereka untuk mandiri, itu akan sulit mereka sembuh. Seperti kita ketahui itu kalau misalkan disabilitas itu kan memang tidak bisa terlepas dari obat. Nah makanya ini yang berdiri ini sebagai salah satu sebagai rehabilitasi sosial lanjutan. Kalau ini kan rehabilitas secara kesehatannya ya, kesehatan jiwanya. Tapi kalau misalkan yang berdiri ini rehabilitasi secara long term gitu, dengan masa waktunya agak lama gitu. Kalau di rumah sakit ini mungkin dirawat itu paling maksimal itu 21 hari, kemudian dikasih obat, mereka akan tenang gitu. Tapi ketika mereka sudah tenang ini harus dikemanakan. Nah, peran dari LKS ini salah satu Jamrut Biru itu adalah mengembalikan fungsi-fungsi sosialnya. Nah, di Jamrut ini kan ada pelatihan, ada peternakan lele sekarang, dan pelatihan-pelatihan lain yang memungkinkan ketika mereka sembuh dan dikembalikan keluarganya atau kembali masyarakat itu, mereka akan berfungsi secara normal gitu, sebagai warga biasa gitu. Untuk di Kota Bekasi, Yayasan Putri ini ODGJ-nya ada berapa?
Kalau tidak salah saya ada 11 yang bekerja sama dengan Insos. Yang paling intens itu kita ada 3 yang kerjasama, Yayasan Jamrut Biru, Yayasan Galuh, dan Yayasan Gerasa di Bojong Menteng. Yayasan Gerasa itu khusus perempuan dan yang tidak punya keluarga di bawah 60 tahun pasti kita rujuk ke sana. Dan tidak menutup kemungkinan juga karena kita kesulitan nih untuk merujuk orang-orang ODGJ terlantar ke panti-panti yang memang berbayar gitu. Dan yang perempuan, terutama yang perempuan itu ditangani sama Yayasan Gerasa di Bojong Menteng, sedangkan teman-teman yang cowok kebanyakan di Jamrut dan di Galuh, Yayasan Galuh. Tapi yang lebih berkembang untuk penanganan secara medis yang sudah bekerja sama itu ketiganya, tapi yang lebih intens itu memang Yayasan Jamrut selalu mengirim pasien di sini dengan kolaborasi dari kita. Tadi ada berapa ada total yang di Yayasan Jamrut ini yang dibawa ke rumah sakit RSUD? Hari ini ada 65 orang, tapi binaan mereka ada sekitar 150 orang, mungkin 50 yang berkumpul ya. Sudah duluan, yang ini 65 orang. Saya Ahmad Bayasi, pekerja sosial ahli muda dari Dinas Sosial. Harapannya dan ucapannya kepada yayasan kepada RSUD untuk masih berobat di tempat ini. Ya, untuk kegiatan kali ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Bekasi, terutama Dinas Kesehatan, terus ke RSUD Jati Sampurna dan Dinas Sosial yang telah memberikan kesempatan untuk para disabilitas kesehatan mental itu, disabilitas orang dengan gangguan jiwa itu mengecek deteksi dini terkait penyakit paru-paru. Jadi memang tujuan diadakannya seperti ini itu untuk mendeteksi dini agar mereka tidak terpapar lebih lanjut soal penyakit paru. Nah, hal itu untuk saat ini 65 pasien dan ada 150 pasien di yayasan itu sebelumnya sudah di screening. Nah, ini screening lanjutan sisa dari yang sebelumnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas lintas kerjasama yang sudah terjalin di Kota Bekasi. Ya, dari kami harapannya agar ke depan itu kerjasama agar tetap terjalin lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, juga didorong oleh pemerintah Kota Bekasi terutama. Dengan abang siapa, Bang? Ardiansyah, saya Ketua Yayasan Jamrut Biru.
kami rasakan gitu ya. Masih banyak semoga Allah memberkati. Amin. Oke, terima kasih.